Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Baik, nabda dirasatana fi hadhihi lailah bi qiraati suratul Fatihah. Nad'u biha Allah tabaraka wa ta'ala an yarzuqana uluman nafi'atan wa yubarika fina wa yu'afina wa yuwaffiqana ila ma yuhibbu wa yardah. Al-Fatihah. Iya, kenapa juga ini? Oke, silakan. Al-mas'alatus tsaniyah. حاجتنا إلى مقاصد الشريعة إذا كانت المقاصد أرواح الأعمال كما يقول إمام المقاصد أبو إسحاق الشافعي فإن العجب كل العجب أن يعيش الناس بلا مقاصد أي بلا أرواح والفقه بلا مقاصد فقه بلا روح والفقيه بلا مقاصد فقيه بلا روح إن لم نقل إنه ليس بفقيه والمتدين بلا مقاصد بلا مقاصد متدين بلا روح والدعاة إلى الإسلام بلا مقاصد هم أصحاب الدعوة بلا روح وأن نتفقه حقيقة ونتدين حقيقة وندعو إلى الإسلام حقيقة. Oke. Masalah yang kedua di bagian muqaddimah ini ya seperti biasa ya. Orang menulis buku, menulis penelitian itu di pendahuluannya memang harus jelas signifikansinya, urgensinya, signifikansinya, pentingnya apa sih? Kita harus tahu maqasid, belajar maqasid itu buat apa? Sama kayak kita bicara maqasid ini dalam konteks syariat. Pentingnya apa sih kita bersyariat itu? Ya, kalau kata orang Jepang ya, kemarin saya ketemu dengan orang yang lama tinggal di sana dan sampai sekarang anaknya masih di sana. Nah, itu orang sana apa ya, udah nggak peduli dengan agama. Pernah Buddha hampir saja masuk ke pemerintahan gitu ya, sistem pemerintahan, akhirnya dicegah. Bagaimana caranya itu? Akhirnya terus semua simbol-simbol peribadatan, semua simbol-simbol agama harus dihilangkan. Jadi nggak boleh lagi ada agama masuk dalam negara. Nah, kalaupun ada agama itu sifatnya harus sangat-sangat personal dan ya nggak seperti kayak di sini lah ya, nggak seperti kayak di sini. Di sini kan lembaga agama dapat bantuan, dapat dukungan dari pemerintah. Nah, kalau di sana nggak boleh. Dan sekarang mayoritas orang sana ya sudah nggak perlu agama, nggak merasa perlu. Kata mereka ya what's for gitu, buat apa? Agama itu buat apa? Toh ujung-ujungnya semuanya ya bisa dibeli dengan uang, bisa diperoleh dengan uang. Jadi mereka memaknai segala sesuatu ya dengan itu, gitu ya. Nah, terus kalaupun mereka menikah nggak pakai agama, ya kalau kita kan menikah syarat sahnya, semuanya harus dipenuhi berdasarkan agama. Mereka enggak, menikah itu ya datang kayak bikin KTP, bareng berdua datang ke lembaga. Kalau di sini mungkin satap gitu loh, satu atap. Jadi semua ada di situ, ngajukan online, daftar ini mau menikah dengan siapa, bareng datang ke sana, terus ya 5 menit jadi surat, selesai. Itu udah sah jadi suami istri. Nah, cukup dengan kayak gitu, mudah. Jadi kalau pengen nikah sama orang sana gampang, kayak gitu aja udah. Datang aja cari. Orang sana juga seneng orang Indonesia karena katanya cowok Indonesia itu perhatian banget. Nah, nggak kayak orang sana. Cowok sana menganggap perempuan itu harus melayani suami betul-betul. Kalau orang Indonesia kan enggak itu. Nah, jalan bareng dengan istrinya kesandung dikit, aduh batunya nakal ini, waduh. Nah, itu orang Indonesia itu. Itu orang sana enggak. Orang sana enggak. Nah, apa yang mau saya katakan di situ? Mereka kan nggak tahu maksud dari agama itu apa, maqasid dari syariah itu apa, nggak tahu. Bahkan mereka umumnya kalau untuk foto-foto mengabadikan momen pernikahan itu pakai cara Kristen. Jadi foto-fotonya di gereja, tapi bukan untuk akad, bukan untuk sumpah janji setia, itu bukan. Tapi untuk akad saja, untuk foto-foto saja.
Jadi di gereja ada spot gitu untuk foto-foto pernikahan. Jadi hanya untuk itu, agama bagi mereka itu hanya untuk foto-foto. Karena mereka nggak tahu makosid itu. Mereka mungkin taunya hanya makosidnya uang. Itu pun bukan makosid yang sebenarnya, hanya makosid wasilah. Makosid yang sifatnya wasilah. Jadi ini yang kita harus tahu juga nanti makosid yang hakiki dan makosid yang cuma sekedar wasilah saja. Kita kerja tujuannya apa? Dapat duit. Itu kan makosid juga. Tapi itu cuma makosid wasilah. Kalau dia dapat duit, apa yang kita cari? Bahagia, misalnya ya, bahagia. Oh, berarti tujuan utama kita adalah bahagia. Duit itu hanya wasilah perantara saja. Cuma dia makosid mikro, makosid yang kecil tadi itu. Nah, orang kalau nggak punya makosid, nggak tahu makosid, maka dia nggak ada ruhnya. Tadi orang nggak punya ruh, nggak punya makosid, nggak tahu makosid tentang syariah, tentang agama, dia akan bilang, buat apa agama? Saya nggak butuh, gitu. Toh nyatanya di dunia ini nggak beragama juga nggak apa-apa, karena mereka kan nggak punya bayangan makosid yang ukhrawiyah, nggak punya. Nah, maka tantangan kita itu adalah gimana menjelaskan makosid yang hakiki, yang sebenarnya itu, terutama makosid yang sifatnya ruhaniyah itu yang nggak kelihatan. Makosid rata-rata kan sifatnya itu tadi masalah-masalah yang sifatnya apa? Non materi, ruhaniyah itu. Hifdzul akal itu kan ruhaniyah. Ya, nafsiyah. Ya, makosid yang nafsiyah, ruhaniyah gitu. Bukan makosid badaniyah. Yang badaniyah itu udah pasti semua orang nggak usah diajari pasti tahu bahwa makan itu ya supaya kenyang. Itu makosid badaniyah. Tapi nafsiyah, bicara akal itu nafsiyah itu, kejiwaan. Nggak bisa. Akhirnya ada orang menganggap untuk menyehatkan akal supaya nggak stres minum. Akhirnya kan gitu. Menduga bahwa minum itu bisa menghilangkan atau mencapai tujuan untuk menghilangkan kesetresan. Stres dikit, minum dan kayak gitu. Padahal itu buktinya nggak bisa ngilangin stres. Kalaupun ngilangin hanya beberapa detik saja atau beberapa saat saja. Setelah itu masalah nambah. Nah, makanya berarti dia hanya memikirkan makosid atau keliru dalam menentukan makosid, atau nggak paham, atau bahkan nggak melihat sama sekali, nggak mikir jauh makosid yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, maka di situ butuh ilmu, perlu ada ilmu untuk menggali makosid. Idza kanatil makosid arwahal a'mali, kalau memang ini al maqasidu arwahul a'mal itu satu ungkapan sendiri khasnya Imam Syatibi gitu ya. Ini ngutip dari Imam Syatibi, jadi boleh aja dibaca maqasidu idza kanatil maqasidu arwahul amal, karena memang itu hikayah berarti i'rabnya. Idza kanatil maqasidu arwahal amal bisa juga. Kalau memang maqasid itu disebut sebagai ruhnya amal, kita punya amal itu ada ruhnya. Nah, ruhnya itu apa? Maqasid itu sendiri. Ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syatibi, ya, maka sangat-sangat heran, sangat-sangat menakjubkan gitu ya, sangat-sangat mengherankan lah gitu ya. Mengherankan itu berarti apa ya? Bukan kagum, tapi aneh gitu. Sangat-sangat aneh gitu. Fa innal ajaba kullu ajab. Sangat-sangat aneh. Adi Aisyah nasu bila maqasid. Kok ada orang hidup tanpa tujuan, enggak ada maqasidnya, enggak punya visi. Kok ada sarjana enggak punya visi, itu istighfar saja yang banyak. Iya. Udah sidang lagi. Ya. Jadi mahasiswa, jadi sarjana itu harus punya visi. Bahwa nanti visinya berubah itu urusan lain, tapi harus punya visi. Kalau nggak punya visi sama sekali, ya nggak bisa belajar, tidur gitu aja. Ya, jalan ke sana ini, nggak punya visi. Ya apapun itu visinya harus punya gitu ya. Bahwa nanti visinya berubah itu urusan lain, tapi harus punya. Nah, menikah juga harus punya visi, punya maqasid, punya tujuan. Nah, semuanya harus ada tujuannya, dan tujuannya kalau bisa yang bagus sekalian. Nah, menikah tujuannya apa? Melampiaskan nafsu seksual doang. Wah, percuma. Paling setahun 2 tahun udah bosen. Nah, kayak gitu. Nah, makanya tujuannya harus yang luhur sekalian, yang tinggi. Ya, yang luhur, yang abadi, yang kekal. Apa itu ya? Akhirat.
tujuan yang kekal ya akhirat. Nah makanya gitu. Maka sangat mengherankan, aneh banget kalau ada orang hidup tanpa makosid. Berarti dia sama kayak orang hidup tanpa nyawa, tanpa ruh. Gimana ya, nggak bisa gitu ya. Nah itu aneh ya, makanya aneh. Dibilang mustahil kenyataan ya, dibilang nggak mustahil ya kenyataannya juga dia nggak ada semangat hidupnya. Jadi kayak sampah gitu. Sampah itu kan dibilang apa ya, mengganggu ya iya, dibilang berguna ya boleh jadi gitu. Apa dibilang nggak ada itu ya wujud gitu, dibilang ada itu kayak mengganggu. Nah gitu ya gitu. Bila arwah fal fikhu bila maqasid fikun bila ruh. Sama pemahaman atau fikih, khususnya ilmu fikih tanpa maqasid itu cuma tahu kosakata doang, tahu istilah-istilah doang, hanya cuma bisa menjawab soal, mentok-mentoknya bahsul masail tampil gitu. Cuma itu doang, nggak lebih, maka nggak ada ruhnya. Maka lebih baik fikihnya sedikit tapi ruhnya ada, itu bermanfaat banget itu. Ngajarin anak apa namanya itu guru-guru TK itu, masya Allah, kalau disebut pinter banget kayaknya enggak deh, nggak pernah dapat saya guru TK itu yang keahliannya seperti profesor gitu loh, yang peneliti apa nulis jurnal apa, nggak ada. Guru TK rata-rata ya ibu-ibu yang kesehariannya itu apa ya, aktivitas biasa lah, rutinitas itu. Dan hampir nggak ada guru TK itu bapak-bapak, ada tapi hampir nggak ada ya, cuma saya belum pernah lihat gitu aja, makanya boleh dibilang nggak ada juga bener ya, tapi hampir semuanya guru TK itu kok selalu perempuan gitu. Dan memang ya kalau boleh dibilang ya diakui atau tidak, secara fikih misalnya nggak perlu dia membaca kitab, bisa baca kitab maknai itu nggak perlu. Kalaupun perlu nggak seberapa penting lah buat ngajarin anak-anak TK. Tapi mereka kan ruhnya ada, ngajarin gimana wudhu, ngajarin gimana sholat, ngajarin gimana berdoa. Loh itu lebih bermanfaat daripada yang apa namanya muahir banget ya, baca kitab ini kitab itu tapi nggak ada ruhnya, nggak ada maqasidnya. Nah itu apa namanya masih mendingan yang tadi ada ruhnya gitu, ada ruhnya. Fal faqihu bil maqasid faqihun bila ruh. Ya manusia yang faqih, mengahli fikih yang nggak tahu maqasid sama sekali, yaitu manusia yang nggak punya ruh, manusia faqih tapi nggak punya ruh. Kalau nggak boleh dibilang innahu laisa bifaqih. Ya itu tadi, dibilang nggak faqih itu kenyataannya dia pinter berargumentasi, wawasannya luas tentang fikih, tapi kok nggak ada ruhnya, nggak ada maqasidnya, nggak ada semangat ngamalinnya. Nggak ada maqasidnya pasti nggak semangat ngamalin. Oke, maka orang beragama juga begitu, tanpa maqasid itu berarti orang beragama tanpa nyawa, tanpa ruh, nggak ada semangat, nggak ada spirit. Nah, begitu juga para dai yang nggak ada maqasidnya itu ya cuma kewar-kewar bikin konten saja jadinya. Nah, bila ruhin nggak ada ruhnya, yang penting subscribersnya banyak. Nah, kalau sekarang kan gitu ukurannya. Kalau nggak pakai YouTube berarti gimana? Yang penting pengunjungnya, penontonnya banyak, amplopnya tebel udah gitu. Itu kalau duat bila maqasid. Dia nggak peduli itu nanti jamaahnya paham atau enggak apa enggak. Makanya Pak Kiai itu ya melarang kita itu sekedar ya ngajar itu cuma sekedar di majelis taklim atau ceramah-ceramah gitu saja. Nah, pernah ada alumni ya yang sowan, saya nganter kebetulan. Tanya, kamu ngajar di mana? Di majelis taklim. Enggak, maksud saya ngajar itu ngajar yang ada kurikulumnya. Ngajar dalam arti yang jelas, ada targetnya, ada itu semuanya jelas itu. Enggak ada, ya hanya ngajar di majelis taklim, selebihnya usaha. Berarti kamu belum ngajar. Ngajarlah yang jelas punya targetnya. Kalau cuma sekedar undangan, kultum sana, kultum sini. Hari ini majelis taklim ini, besok majelis taklim sana gitu ya. Bukan majelis taklim yang ibu-ibu permanen, itu masih ada kurikulumnya, ada targetnya. Tapi yang kultum Ramadan gitu loh, sana sini gitu ya, itu ada manfaatnya tetap. Tapi Anda nggak bisa mengevaluasi itu seperti apa ini. Artinya gampangannya gini, kalau Anda meninggal, mereka nggak peduli, nggak mendoakan Anda lagi gitu. Ya kalau dibilang manfaatnya ada nggak, ya pasti ada. Dari sekian jamaah yang ada itu pasti ada yang dengerin, ada yang nyantol 1-2 manfaatnya gitu, pasti ada. Ya, tetapi nggak bisa seperti santri, kayak santri gini, masya Allah gitu, terasa itu bagaimana
anak dari lugu polos berubah menjadi sedikit nakal gitu, sedikit bandel, menjadi bagus lagi, itu terasa sekali. Meskipun santri nggak banyak, itu terasa banget perubahan kayak itu. Apalagi nanti dia ngajar, masya Allah itu rasanya nikmat sekali. Nah makanya ad-du'at ilal Islam bila maqasid. Para pendai kalau nggak punya visinya cuma yang penting kultum, ya itu sama dengan dia berdakwah tanpa ruh, nggak ada nyawanya. Nah, jadi nggak cukup cuma jadi khotib, jadi kultum itu. Nah, itu bagus tapi kurang visioner, kurang visioner. Nggak bisa membuat perubahan yang besar. Fa'anna natafaqahu haqiqatan, bagaimana atau dari mana dia bisa disebut sebagai, atau kita bisa disebut sebagai pembelajar fikih yang sejati, dan bagaimana kita disebut sebagai orang yang beragama secara sejati, dan bagaimana juga kita bisa mengajak Islam secara sempurna atau secara sungguhnya kalau nggak ada ruhnya. Oke, selanjutnya. Hajatul faqih wal mutafaqih ila ma'rifati maqasid syariati. Wa amma hajatul faqih wal mutafaqih ila ma'rifati maqasid syariati fa hasbuna fi dzalika Annal fiqha hatta fi asli al-lughawi la yatahaqqaqu illa bi ma'rifati haqa'iqil asya wal ruqulu ila daqa'iha wa asrariha fa laysa fiqhu haqqan siwa ilmu bi maqasid tasdiq wa asrariha. Oke. Sekarang seorang fakih dan mutafakih. Mutafakih itu pembelajar fikih, pelajar fikih, sama dengan muta'alim. Al-fakih al-alim, orang alim. Wal mutafakih ay al-muta'alim. Wal muta'alim al-alim wal muta'alim. Ya, orang alim dan orang yang belajar ilmu. Mutafakih al-mutakallif fil fikhi. Ya, mutakallif nafsahu fil fikh, sedang mengupayakan diri untuk menjadi fakih, berarti pelajar. Bagaimana seorang fakih ini, karena memang Profesor Ar-Raisuni, ya Syekh Ar-Raisuni ini memang seorang fakih. Jadi bicaranya ya fakih dalam konteks sebagai bidang fikih. Nah, seorang ahli fikih dan juga pelajar fikih itu sangat butuh ilmu maqasidus syariah. Nah, bagaimana? Nah, fa amma hajatul faqih hasbuna fi dzalika annal fiqh. Sekarang dari segi bahasa saja, namanya fikih itu bukan cuma sekedar tahu. Itu beda dengan arif, ma'rifat. Ya. Kalau cuma sekedar tahu, ya, arif, ya, mengetahui, atau ro'in, melihat. Nah, ro'a ya ru'yatan gitu. Kalau cuma sekedar melihat, saya tahu nggak? Oh tahu, ada itu warnanya putih kan, saya tahu. Itu namanya ro'ah ya roh, bukan ma'rifat. Ketika bisa tahu putih itu apa? Putih itu bukan coklat. Nah, bisa mengabstraksikan sedikit saja. Putih itu yang warnanya kayak gini nih. Itu namanya ma'rifat. Nah, belum arif ya, ma'rifat, belum ilmu. Nah, sekarang alim sudah bisa mengabstraksikan. Putih itu adalah percampuran, nggak percampuran ya. Putih itu adalah warna dasar misalnya. Nah, warna dasar yang belum ada campuran apa-apa dan sebagainya, bisa menjelaskan konsepnya. Ini kalau dicampur ini jadi gini. Alim dalam bidang warna. Nah, sekarang kalau fakih lebih dari itu. Nah, makanya Allahumma faqihna fiddin, bukan Allahumma arifna fiddin, bukan Allahumma arina fiddin, bukan itu. Bukan arina fiddin, arina fiddin, jadilah kami tahu agama. Tahu agama enggak? Tahu Islam enggak? Tahu apa Islam itu? Itu yang di KTP ada tulisan Islam gitu. Itu arina itu. Tahu Islam enggak? Tahu mana itu orang Islam. Itu berarti arina itu. Jatuhnya itu mengetahui saja. Nah, kalau fikih itu secara bahasa aja maknanya memang sudah harus sampai kepada haqaiqul asya, ke hakikatnya, karena fikih itu maknanya luas. Paham, pinter, tahu, bukan sekedar tahu tapi juga harus pasti paham. Makanya faqihna fiddin, faqihu fiddin. Dulu di masa Rasulullah namanya fikih, ya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Yufaqihu fiddin itu artinya bukan kok jadikan dia pinter saja, tapi emang betul-betul paham sampai mengamalkan.
Nah, paham sampai mengamalkan itu namanya fakih. Tahu sampai teknisnya, detail teknisnya pengamalannya kayak begini nih. Oh, itu namanya fakih. Kemudian bisa membedakan. Makanya dalam ilmu fikih puncaknya itu ada al-asbah wan nadzair. Bisa membedakan yang mirip-mirip itu. Ini kayaknya masuk ke sini padahal enggak. Ini kayaknya enggak masuk ke situ padahal iya. Nah, ini gimana? Nah, itu. Sampai tahu asbah wan nadzair itu. Nah, itu puncaknya. Jadi kalau udah kayak gitu udah paham itu, udah paham banget ya. Detail pengamalannya tahu ya, akar masalahnya, asal masalahnya, sampai solusinya bagaimana, kaidah yang tepat seperti apa. Oh, ini kalau ini kekurangannya gini, oh berarti ini lebih tepatnya masuk ke sini. Nah, itu fakih namanya itu. Itu. Makanya faqihu fiddin, dia paham betul agamanya itu secara hakiki sampai seluk-beluknya. Tahu sholat itu ya bukan cuma sekedar ngelihat manusia sholat, tapi dia tahu filosofi, kenapa gerakannya begini, kenapa bacaannya ini itu, dia paham semuanya, paham betul. Nah, itu faqih namanya. Wan nufud ila daqaiqiha wa sariha. Nah, itu secara bahasa istilah fikih itu begitu. Baru mengalami penyempitan itu ya belakangan itu setelah bahkan masa Imam Abu Hanifah namanya fikih itu bukan fikih yang seperti kita baca hari ini kan. Beliau punya kitab Al-Fiqhul Akbar, fikih yang agung, fikih yang besar, tauhid isinya. Pengetahuan yang sampai menjadi keyakinan, mengantarkan sampai menjadi sebuah keyakinan akidah. Nah, itu fikih. Jadi nggak cuma sekedar wawasan saja. Ya itu. Nah, berarti belakangan banget fikih itu mengalami penyempitan makna menjadi mengetahui hukum. Apa hukumnya sholat, gitu. Apa hukumnya wudu, apa hukumnya makan, gitu. Nah, itu fikih jadinya. Mengalami penyempitan. Jadi aslinya makna kebahasaannya saja sudah harus pengetahuan, pemahaman sampai ke daqaiq wa asrar. Falaisal fiqhu haqqan siwal ilm bi maqasidis tasyri' wa asrarihi. Berarti kalau gitu namanya fikih itu apa? Pengetahuan sampai kepada maksud atau maqasidut tasyri' wa asrarihi. Kenapa ini harus diwajibkan? Manfaatnya apa? Hikmahnya apa? Asrari, rahasianya apa? Kenapa teknisnya harus begini? Kenapa enggak teknisnya yang lain? Toh sholat, kenapa duduk tasyahud awal sama tasyahud akhir caranya berbeda? Ada asrornya dan kita tahu. Ada maksudnya dan kita tahu. Nah, itu berarti fikih, itu faqih namanya. Oke, lanjutnya. Wa fihi yaqulu al-'ammat al-sabil syahna ilahi ad-dahrawi wa awla al-syari'ah wa awla al-syari'ah yang akhiri ya. Aula ya akhiriha. Akhiriha fi ma'arad wa 'ala manzilatan wa a'jamaha miqdaruha ilmu asrarihi al-ba'ithu 'an hujjatil ahkami wa limiyatiha wa asrari qawasid ta'mali wa nukatiha ibbihi yasir wa insanu 'ala basiratin fi majali asyar. Oke, ini di kitab Hujjatullah Al-Balighah. Nah, bisa di-download itu kitabnya. Karya Syah Waliyah Ad-Dihlawi, orang India ya. New Delhi. Dari sinilah Syah Waliyah Ad-Dihlawi ini pembaharu sanad-sanad hadis itu, sanad-sanad dunia hadis itu di abad modern itu nyambungnya ke sini semua rata-rata sanad-sanad besar. Ilmu syariah yang paling utama dibandingkan yang lain, ilmu syariah kan ada banyak macamnya. Nah, yang paling utama dibandingkan yang lain itu ya ilmu asraridin. Ilmu tentang rahasia-rahasia agama. Ya. Yang membahas tentang apa? Tentang hujjah-hujjah hukum dan juga hakikat-hakikatnya, lumiyatiha wa asrari khawasil amal. Sampai kepada hakikat, sampai kepada tatbiqat. Nah, lumiyatiha itu hakikatiha wa tatbiqatiha. Jadi tahu argumentasi hukum kenapa ini diwajibkan. Oh, dasarnya ini. Nah, terus kemudian lumiyatiha, hakikatnya apa sih ini, aktivitas ini? Apa bedanya sholat yang artinya Allahu Akbar sampai salam itu dengan sholat yang artinya doa Allahumma saja? Nah, apa itu? Nah, kemudian
Hakikatnya apa itu? Hakikatnya munajat yang dalam sholat dengan munajat yang di luar sholat itu hakikatnya apa? Tatbiqotiha bagaimana aplikasinya? Prakteknya seperti apa? Sholat itu, gitu. Nah, wa asrari khawasil a'mal, dan juga tentang rahasia-rahasia apa itu? Khawasil a'mal. Apa namanya, kekhususannya, amal-amal yang spesial. Nah, jadi ini kalau dilakukan kayak begini, nah itu apa? Wanikatiha. Nah, dan juga apa nukat itu? Dulu banyak ulama, Imam Ibnu Hajar punya kitab An-Nukat ya, ala Ibnu Shalah gitu. Wanukatiha itu, nukat itu artinya adalah detail ya, detail pemikiran yang mu'athirah fin nafas, bisa merasuk ya, sudah terinternalisasi ya gitu, terinternalisasi. Nah, terinternalisasi. Masalah-masalah yang detail yang sudah sangat mendarah daging ya dalam ilmu itu. Nah, dalam ilmu itu. Jadi inti lubul istilahnya itu, the core of the core, nah gitu. Core of the core. Intinya inti gitu ya. Lubul albab gitu ya. Nah, lubul albab. Nah itu, jadi core of the core dari ilmu itu sampai dia bisa tahu sampai ke situ. Nah itu ilmu belajar agama yang utama, itu belajar yang seperti itu. Apapun itu, mau belajar ilmunya namanya ilmu hadis, kalau sampai ke lubul albabnya ilmu hadis, yaitu yang paling bagus, berarti dia belajar maqasid ilmu hadis. Belajar fikih juga begitu. Kalau sampai ke lubul usulnya, lubul albabnya ilmu fikih, nah itulah yang namanya orang yang belajar maqasid ilmu fikih. Nah, idz bihi yasirul insan ala basiratin fi maja'abi syar'u. Ya, karena dengan belajar model seperti itu, ilmu asraruddin itu, seseorang itu bisa ala basirah. Ya, betul-betul ala basirah itu bukan sekedar tahu. Basar ya busuru ya, yubusiru, bukan sekedar melihat gitu, tapi dia tahu sampai kepada mata batinnya, basirah mata hati, bukan basar tapi basirah mata hati. Dia tahu sampai beriman, basirah itu. Qul hadhi sabili ala basiratin ana wa manit taba'ani. Nah itu ala basirah, sampai kepada menjadi keyakinan ala basiratin fi maja'abi syar'u. Banyak orang belajar syariat ya, pinter ngelontok tapi nggak beriman. Banyak orientalis itu kurang pinter apa? Para orientalis itu ada yang kepinterannya itu ngalah-ngalahin kiai-kiai kita secara kepinteran. Yang nggak dibaca oleh kiai-kiai kita dibaca oleh mereka, bahkan dihafal. Ada orientalis Jerman, wah pinter sekali. Belanda pinter sekali. Wah itu setiap hari itu bacaannya di perpus cuman baca kitab-kitab hadis saja. Semua udah lahap lah. Tapi sampai akhir hayat kabarnya sih tidak ada yang mengabarkan kalau dia beriman. Wallahu alam. Tapi tidak ada yang mengabarkan kalau dia beriman sampai akhir hayatnya. Nah, berarti ya itu tadi tidak ala basiratin. Pinter banget. Mungkin kalau kita debat dia bisa jawab. Wah jadi kitab ini, kita cuma kitab, saya manuskrip juga tuh. Dia bisa sampai manuskripnya itu. Kalau kita cuma kitab yang cetak Indonesia yang harganya murah pula, belum ditahqiq. Dia sudah menahqiq bahkan. Nah, ya, yang banyak salah tulisnya. Nah, dia sudah bisa menahqiq, sudah tahu sampai detailnya. Tapi masalahnya tidak ala basiratin. Itu karena tidak menggunakan mata hatinya tadi ya. Maka basirah itu pengetahuan yang sampai kepada matahari, terinternalisasi tadi lah ya. Kira-kira gitulah ya. Fi maja'abi syar'u ya. Nah, makanya pelajar yang bagus itu yang sampai ke sana. Oke, wahina tajarrud al-fiqh min
mura'atil maqasidi wa min bayaniha wa tawjihil mukallafina ilaika fahman wa talaban. Wa hina dzaka bada yatahawwalu ila mujarradi qawanina tasmu bil-dhahiriyyati wal jafafi wal bulugati. Wa bada yusabu bi syar'i al-ilmi wal 'amali. Oke. Ketika belajar fikih kok tajarrada min mura'atil maqasid, enggak memperhatikan maqasid, enggak mempelajari maqasid sama sekali, juga tidak menjelaskan tentang ya apa itu maqasidnya gitu ya. Juga tidak mengarahkan mukallaf kepada maqasidnya baik secara fahman ataupun tolaban. Ngajar fikih tapi kok ngajarnya enggak sampai ke maksudnya, cuma ngajarin gini caranya, gini caranya. Bisa nggak? Bisa, tapi ya tadi nggak ada ruhnya. Hinadzaka, sejak itulah ketika ada orang memahami, ya, menjelaskan, mengajarkan fikih tidak sampai ke maqasidnya, saat itu pula lah mulai yatahawwalu, ya, beralih, ya, belajar fikih itu menjadi mujarrad qawanin tattasim bidzahiriyah, sebatas aturan-aturan tata tertib yang tattasim apa yang bernama berlabel zahiriyah, yang tanda-tanda zahiriyah, ya, belajar yang sifatnya zahiriyah, ya kayak gitu cara zahiriyah itu. Nah, ayo rukun wudhu ada berapa, rukun sholat ada berapa, ini sekedar itu tok, nggak sampai dilanjutkan lebih. Nah, itu namanya cuma belajar tata tertib urutan. Jadi kayak baca tata tertib, kalau gitu nggak perlu belajar, bikin aja pawan pengumuman silakan baca tata tertib sholat, selesai itu, nggak usah mondok kalau cuman belajarnya kayak gitu. Nah, itu dipampang di masjid, orang nggak mondok sama sekali, nggak belajar sama sekali, baca tata tertib sholat, cukup digambar soft itu kayak gini gambarnya bentuknya, oke, nggak usah sekolah pun bisa, nggak usah mondok pun bisa menjadi tertib kayak gitu, tapi itu nggak sampai menjadi maqasid. Jadi kalau bikin pondok, ya pondok apapun, ya kurikulumnya harus sampai ke maqasid. Nah, tidak harus sih mereka belajar maqasidnya, ilmunya seperti ini, ya tidak harus juga, tapi mengajarkan poin-poin syariat itu sampailah kepada maqasidnya. Oke. Nah, kalau enggak berarti cuma sekedar tata tertib saja yang sifatnya itu zahiriyah tadi itu, yang berlabel zahiriyah. Wal jafaf, wal burudah, kering jadinya. Fikih tapi kering. Ya namanya kering enggak enak. Wal burudah, ya dingin. Dingin itu gimana? Kayak sikap yang dingin gitu loh. Wah, kamu itu dingin banget ya. Cool gitu ya. Kalau cool kan keren, masih sedikit keren lah, cool gitu. Wah, ini Mas santri yang ini cool banget nih. Nah, padahal cool banget itu apa? Hah? Ya dingin itulah. Enggak menghangatkan. Nah, enggak menghangatkan, enggak bisa menghangatkan suasana, jadi bikin tegang-tegangan aja tiba-tiba. Oke, al-burudah, ya dingin. Jadinya ya belajar fikih yang dingin banget sih, ini fikihnya enggak hot gitu. Enggak bikin hot. Wa bada yusabu bisyalal. Nah, sejak itu pula lah mulai syalal itu, kalau nggak salah dulu orang Jawa memaknanya itu keple. Keple itu tangan utuh, nggak terputus, nggak kurang, utuh, tapi nggak berfungsi, kayak orang stroke. Ya keple apa? Ngamplek. Ya gitu. Nah, jadi itu namanya syalal. Jadi ini nggak cacat dalam arti ini tangan utuh, tapi nggak berfungsi, ini doang. Nah, lumpuh ya segitulah. Beda kalau tangannya terpotong, tangannya putus karuan gitu, karuan nggak berfungsi, emang putus. Ini tangannya masih nempel utuh tapi nggak berfungsi, itu syalal ilmi. Jadi dia itu ilmunya kelihatan ada utuh, ditanya bisa menjelaskan detail tapi nggak berfungsi, nggak ada ruhnya. Punya tangan utuh. Nah, syalal ilmi, sejak saat itulah pelajar fikih, ya, kalau nggak pakai maqasid itu seperti halnya ilmu yang sempurna secara fisik tapi lumpuh total, nggak berfungsi apa-apa. Seperti badan ini utuh sempurna tapi ternyata mati separuh misalnya, sehingga nggak bisa bergerak tangannya, itu keple. Wal amali, amal juga begitu, lengkap amalnya, syarat rukunnya lengkap. Sholatnya lengkap, seperti anak kecil. Anak kecil itu
yang belum tahu maqasid sholat, ya, suruh sholat, wah bisa itu baca fasih rajin sempurna, duduknya sujudnya sempurna, bisa anak TK itu, betulan itu. Tapi ya sebatas itu tadi amaliyah itu keple sempurna secara amaliyah zahir, tetapi nggak ada ruhnya. Jadi hanya sebatas seremonial. Oke, waqat ada. وقد أدى الشيخ ابن أشهر على ندرك في مقاصد الشريعة واحدا من الأسباب الرئيسية في تفاوت الفكر والفقه. وقبله نجد الشيخ الشهيد محمد بن عبد القادر الكتاني يذهب أبعد منه حيث يقتدر أن من أسباب انحطاط الملة ذكر الأحكام مجردة عن أسرارها. Oke. Nah, Syekh Ibnu Asyur ya menegaskan bahwa enggak mempelajari maqasidus syariah itu adalah salah satu sebab yang paling utama terhadap kemunduran fikih dan kejumutannya. Jadi sebab mulai fikih jumut, enggak berfungsi lagi, mandek ya, dan mundur, bahkan bukan hanya mandek tapi mundur, itu adalah ketika fikih tidak lagi dipelajari maqasidnya atau dilepaskan dari maqasidnya, ihmal. Ya, sudah enggak ada maqasidnya, enggak ada ruhnya. Wa qablahu, bahkan sebelumnya Syekh Al-Kattani menyebut lebih jauh itu, ya memandang lebih jauh itu, yadhabu, memandang lebih jauh dari itu. Beliau mengungkapkan di antara sebab kemunduran agama, kalau tadi kan kemunduran fikih doang tuh Syekh Ibnu Asyur ya, Imam Ibnu Asyur cuman kemunduran fikih dan kejumutannya. Nah kalau Syekh Al-Kattani, Imam Al-Kattani menyebutnya lebih dari itu, kemunduran agama, bukan cuma fikih itu. Kemunduran agama adalah ketika seseorang itu zikrul ahkam, mengajar mempelajari hukum-hukum agama, mujarradatan asariyah, tapi enggak tahu atau enggak menjelaskan sekaligus rahasia-rahasianya, hikmah-hikmahnya. Jadi penting belajar hikmatut tasyri' wa falsafatih itu. Oke, lanjutnya. Hajatul mutadayyin fi tadayyunihi ila maqasid syariah. Wa amal mutadayyin fi tadayyunihi wa tadbirihi lil ahkam syariati fa innahu idza kana qatiban bil maqasid yaqta'u bis sa'amati wal hudur wa aidatan min talaqi wal inqita'i wa qad yata'arradu hatta lil qira'ati wal qira'ati wa amal ityan bil a'mali ala ghairi wajhiha wa dun qaliha wa ihsaniha itu fahadis wala haraj. Oke. Oke. Sekarang yang kedua. Kalau tadi fakihnya, sekarang mutadayyin, pencari agama, pelajar agama. Ya, pelajar agama, mutadayyin, atau ya orang beragama, pemeluk agama lah. Mutadayyin, pemeluk agama. Dalam hal keberagamaannya ya, itu juga sangat butuh maqasidus syariah. Nah, jadi nama lainnya tadi asrar, ilmu asrar, asrarul ahkam, asrarul fiqh. Ya, itu nama lainnya. Ya, memang nanti cikal bakal ilmu maqasid itu ada ilmu ta'lilul ahkam, ada ilmu hikmatut tasyri', ada ilmu tentang maslahah itu ya, maslahah mursalah, maslahah mu'tabarah. Kemudian ada ilmu lagi tentang ya ini menjadi maqasid ini ya, dan sejenisnya lah, banyak cikal bakalnya itu banyak. Pemeluk agama juga begitu ya, yang menerapkan hukum-hukum syariat, menerapkan fikih itu ya, saya fikihnya fikih Syafi'i yang saya pakai untuk sholat, tapi cuma sekedar tahu bagian tata caranya saja, ritualnya saja, itu nggak berguna atau nggak ada ruhnya, maaf. Fa innahu idza kana faqidan lil maqasid, kalau kehilangan maksudnya, maka yang ada tinggal apa? Ya, tinggal sebatas tampilan yang membosankan gitu ya, yang sa'amah wad dajar itu sama, membosankan, dayyikun nafas, dikun nafas, bosan, bete, nggak enak, apa istilahnya lainnya, gabut. Nah, cuma bikin gabut gitu ya, gabut ya, bener nggak? Ya itu. Jadi watat bikiril ahkam, berarti maqasid itu juga perlu dalam living syariah gitu ya, dalam living Quran, living hadis, harus sampai ke sana. Kalau enggak ya itu cuma jadi ritual yang enggak ada maknanya, enggak ada nilainya, akhirnya digugat oleh sesama kita
Oh itu bid'ah itu. Nah, karena kita belum mampu menunjukkan makosidnya. Jadi kalau kita sudah mampu lihat makosidnya, digituin gampang jawabnya. Nah, termasuk yang suka membid'ahkan itu juga nggak memahami makosid. Jadi sama ada di banyak pihak, di pihak yang dibid'ahkan juga kadang makosidnya nggak dilakukan, begitu juga yang membid'ahkan itu juga pasti karena dia nggak memahami makosid. Nah, jadinya sama-sama nggak pakai makosid, ya kayak gitu jadinya. Nah, wa urdatan talakku itu pelan tabatuk ya. Kalau nggak ada makosidnya, amal ya agama itu jadi lambat untuk sampai tujuannya, atau bahkan lambat sampai kesempurnaan amal sendiri itu. Jadi lambat sekali ya. Bahkan ingkitok terputus, nggak tuntas, ingkitok bahkan sampai tidak tuntas. Nah, talakuk tuntas tapi lama sekali. Kalau ingkitok nggak tuntas, baru pertengahan udah bosen. Nah, bosen ngamalin agama. Nah, bosen jalanin agama. Puasa, kalau nggak sampai tahu makosidnya, puasa dapat 5 udah hilang, turun semangatnya. Aduh, besok nggak usah deh, nggak tuntas. Atau untuk sampai kepada tuntas itu butuh perjuangan luar biasa gitu. Sampai ke maghrib saja itu, masya Allah rasanya, aduh ini lama banget sih maghribnya, dikit-dikit jam. Itu karena nggak memahami esensi makosidnya puasa itu. Jadinya talakuk, kalaupun nyampe tuntas itu terasa berat banget, lama banget, tabatuk gitu ya. Atau nggak tuntas, mokel akhirnya batal di tengah jalan. Nah, terus ya ta'arraduril hairah wal ittirab, bahkan cuma bikin bingung, pusing ya, ragu-ragu dan sejenisnya. Nah, adapun ya beramal ala ghairi wajiha wa duna itqani wa ihsaniha. Nah, ada ungkapan Arab itu hadath la haraj gitu ya. Adapun orang yang beramal tapi caranya itu duna itqan wa ihsan. Ya, amal itan bil amal ala ghairi wajiha, caranya nggak sempurna, ala ghairi wajiha, caranya nggak benar, ala ghairi wajiha. Wa duna itqaniha, atau caranya nggak sempurna, nggak baik. Sholat tapi itu kayak burung makan gitu, kayak ayam makan, gitu, saking cepatnya. Fahadat la haraj, ya itu ungkapan Arab itu, ungkapan Arab yang artinya sakarpe dewe lah kalau kita itu. Hadat la haraj, itu yes, nggak ada nggak ada artinya ya. Nggak ada artinya, hanya semaunya sendiri. Hadat la haraj itu biasanya diungkapkan misalnya itu sama kayak ini, laulal isn talaqala masya'a. Nah, jadi ya kalau nggak ada sanad itu hadat la haraj, ya orang ngomong semaunya sendiri, sekarangnya sendiri gitu. Jadi ityan bil amal ala ghairi wajih, orang yang beramal dalam agama ini kok caranya ala ghairi wajih, caranya nggak bener, atau ghairu itqan wa ihsan, nggak menyempurnakan, rukunnya nggak sempurna, atau syarat sahnya nggak disempurnakan, atau caranya nggak bagus lah, nggak mungkin, nggak bagus, itu ya sama orang beramal sak karepnya sendiri, semaunya sendiri. Wah, itu nggak benar juga gitu ya. Wanzur yumnatan wa yusratan, itu juga pepatah, bukan perintah lihatlah kanan kiri, bukan. Wanzur itu ungkapan idiom ya, istilahnya idiomatik. Wanzur yumnatan wa yusratan itu pahpoh itu gimana ya? Pelongo ya, itulah pokoknya, nggak tahu terjemah yang pas dengan bahasa kita saja. Jadi kalau diterjemahkan letterlek nggak punya arti. Wanzur yumnatan wa yusratan, lihatlah kanan dan kiri, itu kayak lihat kebunku gitu jadinya. Lihat kanan dan kiri. Wanzur yumnatan wa yusratan, pahpoh ya,
orang beramal kok nggak sesuai caranya, nggak sempurna dan nggak bagus caranya, itu namanya perbuatan yang sakar PDW, semaunya sendiri, dan juga seperti orang yang pahpoh gitu, nggak tahu apa-apa. Nah, pahpoh, yang zurnya mata misalnya nggak tahu apa-apa sehingga dia lihat kanan kiri. Falantaro ghairu hadza wadaka, sehingga Anda nggak bisa tahu, nggak bisa melihat itu maksudnya gini. Falantaro ghairu hadza wadaka itu disebut amal ini bukan, disebut amal itu bukan, disebut sholat bukan, olahraga juga bukan. Nah gitu. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Misalnya orang apa ini, orang jazab misalnya, itu amalnya kan nggak sempurna, nggak bener gitu. Nah, tapi itu illa man rahima rabbuk, termasuk orang yang dirahmati oleh Allah. Wa qalilum mahum, tapi yang kayak gitu itu sedikit banget jumlahnya. Jadi 1000 orang yang jazab paling belum tentu 1 orang gitu. Nah kayak gitu. Ada orang yang aneh, amalnya nggak bener. Wah, dulu di tetangga kampung saya ada orang majdub, ya kayak begitu. Jadi orang tahunya kalau majdub itu apa? Setiap kali orang itu ada rumah didatangi dia, yang penting nggak ngeluh, nggak apa, minta apapun dikasih tahu, itu terus kemudian datang keajaiban apa gitu. Sering kayak gitu. Akhirnya lama-lama orang ada keinginan untuk didatengin, meskipun kayak gitu nggak bisa diminta gitu ya. Tapi ya gitu, sekali datang mau mintanya nggak karu-karuan. Entah disembelihin 7 ayam lah ya, bagi orang kampung kan 7 ayam berat itu. Minta disembelihin kayak gitu, kadang minta duit itu kan berat banget buat orang kampung. Mendingan minta nasi bungkus 10 daripada minta duit 10.000, gitu kan. Lebih berat itu duit 10.000, terasa kalau bikin bungkusan 10 ya gampang. Jadi mintanya kadang kayak gitu. Nah, tapi orangnya ya itu tadi dikenal sebagai tadi. Kalau ibaratnya kalau doa itu doanya manjur gitu. Kalau berdoa itu doanya manjur. Nah, illa man rahima rabbuk itu nggak sempurna dia, kelihatan nggak sholat, kelihatan apa gitu, kelihatan nggak ngapa-ngapain. Itu tadi. Kalaupun dia sholat itu kadang nggak jelas gitu, rokaatnya sampai 20, sampai semaunya sendiri. Ya, bajunya juga banyak najis, banyak kotor. Tapi kata perkatanya itu manjur semuanya. Nah, itu manjur semuanya. Orangnya sudah meninggal. Nah, yang kayak gitu itu dibilang kalau orang sehat ngelakuin gitu, itu namanya sakar PDW atau pahpoh tadi itu. Disebut sholat ya? Enggak. Disebut olahraga juga bukan. Wong olahraga kok di masjid. Disebut sholat kok ya kayak olahraga. Jadi ini enggak, itu enggak. Terus apa itu? Ya enggak apa-apa. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang kayak gitu tadi. Orang yang memang oleh Allah dikasihi dengan cara kayak gitu. Ada orang dikasih oleh Allah dijadikan seperti itu. Mungkin bagi orang sehat yang lainnya dianggap kasihan banget orang itu ya. Padahal itu orang sedang dikasihi oleh Allah, jadikan kekasihnya Allah, tapi dengan cara kayak begitu. Dengan wujud yang seperti itu. Illa man rahima rabbuk, kecuali sedikit orang kayak gitu. Wa qalilum mahum, tapi kayak gitu itu enggak bisa ditiru dan itu sedikit. Enggak usah mencoba-coba niru begitu. Ya, sedikit sekali mereka yang begitu, qalilum mahum. Yang begitu itu cuma sedikit. Man rahima rabbuk gitu. Selebihnya kalau enggak sempurna amalnya yaitu tadi pahpoh sakar PDW, ini bukan, itu bukan. Wa alal aksi tuharriku nasyato ilaiha wa tab'asu. Oke, sebaliknya dari itu tadi, orang yang tahu maqasidul a'mal ya itu tuharrikun nasyat, pengetahuan makrifat maqasidul a'mal, pengetahuan tentang maqasidul a'mal itu bisa menggerakkan semangat untuk melakukan amal itu tadi. Kita tahu maqasidus shalah, tuharrikun nasyata ila shalah. Oh, maksudnya salat begini. Kita semangat untuk salat. Wa tatu ila sabri, ya, juga membuat kita sabar. Betah akhirnya. Aslinya semua orang itu diuji kesabarannya. Tarawih lama itu diuji sabarnya itu.
Tapi karena tahu maqasid ya wah bertahan. Wal muadzabati 'alaiha, menekuninya mulazamah terus menerus, muadzabah istiqomah. Untuk beristiqomah akhirnya bisa istiqomah ya gara-gara paham maqasidnya amal, sehingga bisa istiqomah dengan amal itu tadi. Wa tab'atsu 'ala itqaniha, juga membangkitkan kesempurnaannya, wal ihsani fiha, juga kualitasnya amal tadi itu. Akhirnya semuanya bagus, kualitas sempurna. Oke. Faman wajabat alaihi zakatu fa huwa la yadri laha maqsidan wa la yara laha faidatan ibniha kana ila taharrubi minha aqrab fa in lam yataharrab minha tahayyala fi taqliliha wa ta'khiriha wa addaha min arda'i ma yamliku wa kana ma'a dhalika musta'an wa mutahassiran. Oke. Orang yang berkewajiban zakat misalnya, tapi dia nggak paham maksud dari zakatnya itu, nggak paham maksud zakatnya, dan juga nggak tahu faidatannya jeniha, apa yang bakal dia panen, ya, manfaat apa yang bakal dia panen kalau dia mengeluarkan zakat, maka dia akan cenderung untuk taharrub minha, cenderung untuk lari dari zakat, menghindar dari zakat. Ya, disuruh zakat, ayo sedekah, pura-pura tidur, minimal gitu. Giliran sampai itu, ya, pas dimotivasi semangat semuanya, ayo sekarang semua sedekah, pura-pura tidur. Oh sebentar saya pengen ke toilet. Kira gitu. Nah itu taharrub minha akrab. Kalaupun mengakui, mengimani fadilah sedekah, karena nggak paham maqasidnya itu, nggak paham sampai ruhnya, asrarnya tadi, maka lit taharrub bi akrab, maka cenderung akan berkilah menghindar taharrub. Fa illam yataharrab, kalaupun nggak kabur, tahayala fi taqliliha, berkhilah itu? Nyari alasan, nyari celah, nyari ngeles. Nah, tahayalah, dia akan ngeles supaya ya paling nggak diminimalisir, ditawar gimana caranya lah. Kalaupun nggak nawar, diakhirkan deh, besok aja deh. Padahal biar sekarang sama besok itu sama kayak bayar utang gitu ya. Mungkin mengeluarin itu berat, padahal dibayar besok sama sekarang itu loh sama gitu. Sama-sama keluar, sama-sama habis. Dan kalau udah dibayar sebenarnya ya sudah gitu. Nah, wa addaha min arda'i ma yamliku. Kalaupun ngasih, akhirnya dipilih yang paling jelek. Duit 50 ribuan, wah dipilih yang paling jelek aja deh, yang udah sobek-sobek nah, dikasih. Padahal yang sobek-sobek dikit atau yang lecet sama yang baru nilainya sama aja. Tapi kita masih ngakali milih kayak gitu. Itu kalau kita nggak paham maqasid. Wa kana ma'adzalika musta'an, dengan orang yang seperti itu, ya, melakukan kewajiban syariat tadi seperti itu musta'an, orang yang musian, orang yang buruk, mutahassiran, ya bakal menyesal nanti itu, ya, hazinan nadiman, nanti bakal rugi lah, menyesal. Oke. وإذا وضعنا له ما جاء في القرآن الكريم من أن المزكي يستفيد من زكاته بأكثر مما يستفيده آخذ الزكاة وقبله، وأن زكاته طهارة له وبركة لماله، وأنه يستحق بها دعاء الرسول والمؤمنين، وأن ذلك يجلب له السكينة والرحمة، وجعلناه على بصيرة من قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وجعلناه على بصيرة من سائر المصالح التي تترتب على أداء الزكاة، فلا شك أن موقفه سيتغير وأن تطبيقه سيرتقي، وهكذا يقول في سائر التقاليد. Sekarang kalau kita jelaskan kepada muzaki tadi itu, yang orang yang diwajibkan zakat tadi itu, kalau dia nggak paham maksud, maka kita cenderung lari, berkhilah tadi ya. Tapi kalau kita jelaskan kepada dia tentang apa faedah bagi muzaki yang akan diterima oleh muzaki, ya, ternyata yang diterima oleh muzaki nantinya itu aksar mimma yastafidu akhiduz zakah. Itu akan lebih banyak daripada yang diterima, manfaat yang diterima oleh penerima zakat. Mustahik zakat itu menerima paling cuman zakatnya saja, barangnya saja. Ini adalah barang zakat saya buat Anda, tolong diterima ya. Oke, saya terima. Mustahik zakat, penerima zakat cuma nerima kayak gini. Muzaki kelihatannya secara zahir kehilangan barang segini, tapi aslinya dia mendapatkan faidah yang
Aktsar, jauh lebih gede. Nah, itu kalau kita mampu meyakinkan kepada calon-calon muzaki, wa anna zakatahu, kita jelaskan maksudnya zakat itu apa? Toharatun lahu wa barakatun limalihi. Jadi maksudnya zakat itu adalah untuk menyucikan dirinya. Bukan menyucikan harta ya, menyucikan dirinya. Menyucikan muzaki wa barakatun limalihi, juga keberkahan, akan bertambah baik lagi hartanya. Dan dia juga yastahiqu doa Rasul, dia akan mendapatkan doanya Rasulullah dan juga doanya orang-orang mukmin semuanya. Wa anna dzalika, bahwa sedekah itu atau zakat itu juga mendatangkan sakinah warahmah. Wa ja'alnahu ala basiratin min qaulihi khudh min amwalim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sholata sakanul lahum. Terus kita pahamkan tentang ayat ini. Dan kita juga pahamkan kepadanya bahwa masih banyak lagi masalih-masalih yang ya tarattab ala atai zakah, yang menjadi konsekuensi yang timbul dari menunaikan zakat. Fala syakka, pasti ya sikapnya akan berubah, perilakunya mauqif. Pasti perilakunya itu saya taghayyar, akan berubah. Wa anna tatbiqahu sayartaqi, pelaksanaannya terhadap zakat pasti akan meningkat kualitasnya. Wa hakadza yuqalu fi sa'iri takalif, demikian pula lah dalam setiap syariat atau beban-beban takalif, bahasanya beban di sini ya, syariat gitu saja. Demikian pula lah dalam syarat-syarat yang lain selain zakat. Nah, maka harus dijelaskan itu semua supaya apa? Kualitasnya naik, perilaku menunaikannya naik. Jadi nggak dipilih yang buruk, nggak ditunda-tunda, nggak dihelahin, nggak cenderung menghindar tadi itu. Nah, gitu perilakunya pasti akan semakin baik. Berarti teredukasi. Jadi mengedukasi syariat itu nggak cuma sekedar diedukasi terjemahannya saja, diedukasi artinya saja, diedukasi taklifnya saja. Walam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Oh, berarti kafir, berarti itu zahirnya doang, nggak ada ruhnya itu. Berarti harus sampai ruhnya. Ruhnya apa sih? Jihad itu ruhnya apa? Jihad itu ruhnya kan islah. Lah kalau jihad cuma sekedar yang penting memerangi, itu namanya dia nggak sampai maqasid. Itu nggak sampai maqasid. Oke. Fil Qur'anil Karim. yang bagi yang baru kita buat tidak bila kita diri mukallafin ala maqasid tasawuf wa hadhum bidzalika ala ibadihi wa ibtigha'i maqasidihi wa min dzalika ayyan at-tanbih wal walid fi qawlihi ta'ala wa idza qara'ta al-qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'alal rabbihim yatawakkalun. Oke, dalam Al-Qur'an sendiri maupun dalam hadis ada banyak nama hadis, contoh-contoh yang bermacam-macam ya, tentang maqasid syariah ini tadi, syariat ini yang wajib untuk iktibar biha, kita ambil pelajaran dan wajib untuk kita ikuti. Iktida biha fi tanbihil mukallafin, dalam hal mengingatkan, mengedukasi. Tanbihil mukallafin, mengedukasi orang-orang mukallaf tentang maqasidit tasyri'. Nah, jadi Al-Quran pun sudah menjelaskan maqasid tasyri'. Kok kita mengajarkan syariat nggak pakai menjelaskan maqasid tasyri'? Berarti kita ini nggak ikut Al-Quran, nggak ikut caranya Al-Quran, pakai cara sendiri. Wa haddihim bidzalika ala tibaihi, kita juga harus mendorong orang untuk mengikuti polanya Al-Quran ketika memberikan syariat, ya, mendatangkan syariat. Wa ibtigha'i maqasidihi, dan juga harus mencari, berusaha menempuh ibtigha'i maqasidihi, tujuan-tujuannya itu, menggapai tujuan-tujuannya ibtigha'. Famin zalika aidon, ya, kita diantaranya juga harus famin zalika aidon at-tanbihul warid fi qouli ta'ala. Diantaranya juga ada edukasi yang ada dalam Al-Quran, ya, tentang apa? Isti'adah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id. Syariatnya isti'adah billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini namanya kita sedang belajar maqasid kemarin? Maqasidul khitab. Nah, pertama ista'id itu perintahnya, amarnya, berarti isti'adah perbuatannya. Nah, teknisnya gimana? Billah. Ya, apa yang di isti'adzahin dari apa? Minasyaitonir rajim. Kenapa? Innahu laisa lahu sultanun. Sebenarnya pakai kaidah tafsir atau kaidah usuliyah bisa. Dalam kaidah tafsir ataupun kaidah-kaidah usuliyah lugawiyah, inna yang jatuh setelah
af'alut tolab, fiil-fiil yang menunjukkan perintah itu atau doa dan sebagainya. Nah, itu pasti taklil maknanya. Innanya inna taklil. Itu sudah kaidah itu. Jadi istaghfiru rabbakum innahu. Nah, itu taklilnya. Karena Allah Maha Pengampun, mintalah ampun. Nah, jadi istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, berarti inna itu taklil, itu alasan, itu maksud itu. Nah, kenapa ya? Karena emang Allah Maha Pengampun. Nah, ini kenapa harus isti'adzah? Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, kayak kalau Ibnu Asyur Oke, nah makanya di sini Syekh Ibnu Asyur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, di sana menjelaskan bahwa innahu laisa sultan itu adalah maksudnya isti'adzah. Jadi kalau ditanya kenapa kita harus isti'adzah? Ya karena setan itu dengan isti'adzah kita, itu setan menjadi nggak punya kuasa apa-apa atas kita. Masih menggoda nggak? Masih, tapi nggak punya kuasa apa-apa karena kita sudah minta perlindungan kepada Allah. Nah, taklilun lil amri bil isti'adzah minasyaiton inda iradati qiraatil Quran, dan juga menjelaskan sifatil isti'adzah, tata cara beristi'adzah. Oke, fa amma kaunuha أما قولك تعليلا فللجاهل الحث على الامتثال للأمر لأن الاستعاذة تمنع تسلط الشيطان على المستعين لأن الله منعه من التسلط على الذين آمنوا والمتوكلين والاستعاذة منه شعبة من شعب التوكل على الله لأن اللجأ إليه توكل عليه وفي الإعلام بالعلة تمشيط للمأمور بالفعل على الامتثال إذ يسير عالما بالحكمة. Oke. Nah, sekarang isti'adzah innahu laisa lahu sultanun itu menjadi taklil ya. Itu salah satu faedahnya apa? Li ziyadatil hathi 'alal imtithal, supaya nambah motivasi untuk menjalankan perintah isti'adzah yang dapat mencegah penguasaan setan terhadap orang yang minta perlindungan musta'id. Karena Allah lah yang akan bertindak langsung untuk mencegah setan dari menguasai orang-orang yang beriman, yang bertawakal. Alladzina amanu al-mutawakkilin, sifat alladzina. Wal isti'adzah minhu ya, bahwa kemudian yang berikutnya lagi alasannya apa? Ini bicaranya sudah hikmah ya. Kalau sudah kaunuha ta'lilan li ziyadatil hadzi itu hikmahnya. Salah satu hikmahnya lagi apa? Bahwa isti'adzah itu termasuk cabang dari tawakal, cabangnya tawakal terhadap Allah. Nah, dengan kita minta tolong kepada Allah itu berarti kita pasrah kepada Allah. Karena kita minta perlindungan, berlindung pada Allah, berarti kita pasrah. Tujuannya apa berarti isti'adzah ketika membaca Quran? Tujuannya pasrah kepada Allah, tawakal. Nah, jadi tawakal itu cabangnya, bentuknya salah satunya adalah isti'adzah. Dan laja ilahi tawakkulun alaihi ya, berlindung pada Allah ya, itu namanya tawakal. Wa fil i'lami bil illati tansyitun lil ma'mur. Nah, sekarang dengan kita mengajarkan illatnya isti'adzah, itu dengan sendirinya tansyitun lil ma'muri bil fi'li alal imtithal. Dengan sendirinya mendorong, memotivasi orang yang diperintah untuk melakukan isti'adzah itu supaya dia menjalankan. Kenapa ityasiru aliman? Karena dengan begitu dia menjadi tahu tentang hikmah ya di balik isti'adzah. Sepele, a'udzubillahi minasyaitonirrajim doang kelihatannya, tapi itu ternyata bagian dari tawakal kita sepenuhnya kepada Allah, dan kita ya tadi bisa bebas hikmahnya dari godaan setan, penguasaan setan. Oke. Sampai akhir ini ya. وفيما يلي أذكر مثالا واقعيا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. فبعد غزوة حنين قسم النبي الغنائم وكانت عظيمة جدا
Waqad aktsara alaihi salatu wassalam min al-atali ahli Makkah wa ghairihim minal mu'allafati qulubihim. Mu'allafa. Minal mu'allafati qulubihim. Wa kana Qulubuhum. minal mu'allafati qulubuhum. Wa kana islamuhum sajidan jiddan wa lam yuta al-ansar syai'an. Walam yu'til ansara. Fata'athara al-ansar lidzalika hatta hasaba ba'dhum ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fata'athara qawmuhum bil ata'i ba'da an 'ada ilaihim wa 'adu ilaihim. Oke. Nah, contoh lain ini praktek atau living hadisnya, living Qur'annya Rasulullah berbeda dengan zahirnya. Berikut ini fimayali azkur misalan, saya berikan contoh nyata yang dilakukan oleh Rasulullah min siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi setelah perang Hunain. Rasulullah membagi-bagi ghanimah, yang ghanimah Hunain itu sangat besar jiddan, azimatan jiddan. Hasil rampasan perang Hunain itu besar sekali. Wa aktsara minal atali Makkah, tapi Rasulullah kok memberikan semuanya, hampir semuanya itu kepada orang-orang Mekah, orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah. Wa ghairihim, dan selain orang Mekah, minal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang masih ya perlu diperhatikan agamanya lah, mu'allaf itu. Wa kana islamu haditsan jiddan, padahal mereka baru masuk Islam, nggak ikut perang, kok dikasih ghanimah gede. Kami yang orang Ansor malah nggak dikasih apa-apa. Walam yu'ti, Rasulullah nggak memberikan sama sekali untuk orang Ansor syai'an, sedikit pun nggak memberi kepada orang Ansor. Bayangkan, ghanimah segede itu cuma dibagi ke orang muhajirin dan orang-orang mu'allaf, orang Ansor nggak dikasih. Fata'assaral ansor lidzalika, orang Ansor merasa tidak diutamakan, isar. Rasulullah, mereka menganggap Rasulullah udah isar ini terhadap orang-orang muhajirin, mendahulukan, mengutamakan orang muhajirin. Fata'assar, akhirnya orang Ansor menjadi merasa tidak diutamakan. Hatta hasiba ba'dhum, sampai ada yang menyangka jangan-jangan an-nabi qad athara qaumahu, nabi ini cuma pengen mengutamakan kaumnya sendiri, orang Mekah, sama-sama orang Mekah, kami orang Madinah, yang enggak kaumnya enggak itu bil ata, ya, diberikan orang kepada muhajirin semuanya. Ba'dan ada ilaihim, setelah mereka setelah Rasulullah berhasil kumpul dan orang-orang Mekah, wa adu ilaihi, orang-orang Mekah juga setelah mau berkumpul dengan Rasulullah, terus semua diberikan ke sana. Wah, ini kalau bahasa orang hari ini mungkin nepotisme. Loh. Ada yang menyangka begitu. Zahirnya begitu. Setelah diklarifikasi, nah fi riwayatin Ubadah. Ya Rasulullah, inna hadha hayya min al-ansari qad wajadu alayka fi anfusihim lima sonakta fi hadha fai'i alladhi asabta wasanta fi qawlika wa afaita atoya adhaman fi qabail al-ardi wa lam yakun fi hadha hayyi min al-ansari syai'an. Qala fa aina anta min dhalika ya sa'bi? Qala ya Rasulullah, ma anna illa min qawmi. Fa amarahu bi jam'il ansari falamma ijtama'u laqala alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hamidallaha wa asna alaihi wa qala ya ma'syaral ansari maqalatun balaghatni ankum wa bidatun wajadtumuha alayya fi anfusikum alam atakum dalalan dullalan fahadakumullah wa alatan fa'abnakumullah wa a'da'an fa'allaqallahu baina qulubikum qalu bala Allah wa rasuluhu amannu wa afdalu summa qala ala tujibunani ya ma'syaral ansari qalu bimada nujibuka ya Rasulullah billahi wa li rasulihi al-mannu wal fadlu. Qala ama wallahi law syi'tum lakultum fala sadaqtum wala suddiktum ataitana mukadzaban fasaddaqnaka wa mahdulan fanasarnaka wa taridan fa'awainaka wa ailan fa'asinaka
وعائلا فآسيناك أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في lu'aatin lu'aah لعاءة من الدنيا ta'allaftu biha قوما ليسلموا yuslim ووكلتكم إلى إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة lakun امرأ من الأنصار ولو سلك الناس syi'ban walau salaka an-nasu syi'ban wasalaktu al-ansar wasalakat al-ansar syi'ban al-ansaru syi'ban wasalakat al-ansaru syi'ban lasalaktu di sini lasalaktu syi'bal ansari Allahumma arham al-ansara wa abna al-ansari wa abna il ansari Allah fabaka al-qawmu hatta aqdalu lihahum wa qalu radina bi rasulillahi Allah. isman wa qabla. Nah sekarang apa kalau tadi kita nggak tahu maksudnya Rasulullah membagi hanya kepada orang Mekah saja, wajar kalau muncul kecurigaan, muncul suudzon dari karena tapi ya makanya Anda kalau mendapati kayak gitu ada peluang yang membuat orang lain suudzon terhadap Anda harus Anda hilangkan. Jangan biarkan orang lain bersuudzon kepada Anda, karena kalau gitu Anda membiarkan orang lain berbuat dosa. Jadi sekiranya orang sudah bersuudzon, tapi kalau dia mengungkapkan suudzonnya ya, kalau nggak mengungkapkan ya kita nggak perlu itu juga, karena boleh jadi dia nggak suudzon ke kita. Jadi kalau dia mengungkapkan, cerita ke teman, cerita ke kita langsung misalnya, kok kayak gini sih? Nah itu berarti wah ini rawan disuudzonin ini, dijelaskan, harus jangan diem. Nah, nggak boleh diem. Oke. Nah ketika nggak tahu maksudnya tadi, orang Ansor juga protes. Setelah dijelaskan dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, antara Sa'd bin Ubadah, salah seorang pemimpin Ansor, kepala suku Ansor, Zaim itu apa sekarang itu lurah kali ya, kepala kampung lah gitu, kepala kampung ya lurah gitu ya, bahwa salah satu lurah dari Ansor ini sowan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna hadzal hayya minal ansor qad wajadu 'alaika fi anfusihim lima sana'ta fi hadzal fa'il ladzi asabta. Ya Rasul, ini satu kampung Ansor ini lagi apa ya, galau, lagi apa namanya, bertanya-tanya. Wajadu 'alaika fi anfusihim. Bahasanya itu bukan iri, bukan protes, enggak. Wajadu 'alaika fi anfusihim. Mereka kok bertanya-tanya, ngerasa enggak nyaman dengan terhadap Anda. Atas apa? Lima sonakta, terhadap apa yang Anda lakukan dalam urusan pembagian faid yang Anda dapatkan dari perang Hunain ini. Qasam tafi qaumik, oh kok bisa? Ya, qasam tafi qaumik, Anda cuma membagi harta rampasan Hunain ini kepada kaum Anda sendiri, bangsa Anda sendiri, cuma orang-orang Mekah. Wa ataita yang izoman, Anda juga memberikan mereka gede-gede, satu orang 1 miliar, sementara kami nggak dapat sepeser pun. Fi qabail Arab, ya hanya mereka saja. Walam yakun fi hadzal hayy, ini kampung ini tadi kan juga ikut berperang, tapi kok lam yakun fi hadzal hayy minal ansari syai'an, enggak dapat sedikit pun, sepeser pun. Qala fa ina anta min dzalika Sa'ad, terus kamu di pihak mana Sa'ad? Kamu kan pemimpin mereka nih, datang ke sini sebagai utusan mereka, perwakilan, kamu di pihak mana? Qala ya Rasulullah ma ana illa min qaumi, aku juga demikian ya Rasul. Wajar sebenarnya ya, manusiawi. Ada santri bertanya-tanya kepada kiainya, kok kiai saya kayak gini-gini. Kalau kiainya nggak menjelaskan, wajar santri juga nanya-nanya kayak gitu. Nah, yang penting masih dalam koridor yang baik, gitu ya, masih dalam koridor yang baik dan nggak berlebihan. Makanya harus klarifikasi dengan cara yang baik. Fa aina anta ya min dzalika ya Sa'ad, ya ma ana illa min qaumi, ya saya sama dengan kaum saya ya Rasul. Fa amara bicara, oke kalau gitu saya nggak mau jelasin ke kamu, khawatir salah paham lagi, kamu nggak bisa menjelaskan ke mereka, nanti salah paham. Kumpulkan semua orang yang nggak nyaman dengan kebijakan saya,
Falamma ijtama'u dakhala alaihim Rasulullah fahamidallah wa asna alaih. Kebiasaan Rasulullah selalu gitu ya. Memulai dengan alhamdulillah. Nah, jadi memulai pidatonya, pembukaan sambutannya selalu dengan hamdalah sholawat itu. Wa qala ya ma'syaral ansor, mas-mas ansor. Nah, banser berarti ya. Maqalatun balagatni ankum wajidatun wajadtumuha alayya fi anfusikum. Orang-orang Ansor, Mas. Saya dengar-dengar nih ada makalah, ada selentingan-selentingan kabar burung yang nyampe ke saya tentang kalian. Nah, wajidatun yaitu berupa perasaan yang wajadtumuha, yang kalian dapati, perasaan yang kalian dapati, kalian temui di hati kalian itu alayya tentang aku Nabi Muhammad fi anfusikum ya dalam hati kalian. Sekarang saya tanya, alam ahdikum dullalan fahadakumullah. Saya tanya, dulu sebelum saya datang ke Madinah, kalian orang sesat semua gak? Wes, bahasanya gitu. Kamu sesat dulu gitu ya. Nah, dulu sebelum saya datang ke Madinah, kalian bisa seperti hari ini gak? Bisa rukun kayak begini gak? Tersesat semua? Iya ya Rasul. Kami dulu tersesat semua, sampai nggak tahu kalau ini saudara kandung saya sendiri, sampai nggak tahu kalau ini tetangga saya sendiri, sampai saya nggak tahu kalau ini satu suku dengan saya. Yang ada adalah perang gitu. Ya, dullalan, kami semua tersesat. Fahadakumullah, kemudian aku datang, kamu ditunjukkan oleh Allah. Wa'alatan fa'anakum, bukanlah dulu kamu nggak sejahtera nih. Kebun-kebun dulu gersang, nggak dikelola dengan baik, gara-gara semuanya sibuk perang. Punya kebun kaya-kaya, tapi nggak bisa dimanfaatkan dengan baik karena sibuk dengan peperangan. Fa'agnakumullah, setelah damai bisa ngelola dengan baik, semuanya damai, akhirnya bisa tukar-tukeran. Udah saya beli kurmamu, saya beli kebunmu, saya beli ini, akhirnya jadi sejahtera. Fa'agnakumullah, masing-masing jadi kaya. Wa'adaan, dulunya kan saling berantem toh. Fa'alafallahu baina qulubikum. Sejak saya datang akhirnya semuanya rukun. Nah, qalu inggih bala ya Rasulullah. Allah wa rasuluhu aman wa afdal. Allah dan Rasulnya emang betul-betul anugerah yang paling besar dan paling utama buat kami. Enggak ada lebih utama daripada anugerah waktu itu, hijrahnya Anda ke Madinah itu. Semaqala ala tujibunan ya ma'syarul ansor. Nah, kalau gitu sekarang kamu sudah paham maksud saya? Sudah setuju dengan kebijakan saya, wahai orang-orang Ansor semuanya tanpa kecuali. Qalu bima tujibuka ya Rasulullah. Terus mana yang harus saya setujui? Apa yang harus saya setujui ini? Saya belum paham nih. Lillahi wa rasuluhu al-mannu wal fadl. Nah, terus dengan apa lagi kami harus menjawab Anda, harus rela dengan keputusan Anda ini? Ya, sementara Allah dan Rasulnya lah yang berhak atas al-mannu wal fadl, yang berhak atas anugerah dan pemberian-pemberian ini tadi, pembagian ghanimah termasuk. Ama wallahi law syi'tum lakultum. Demi Allah ketahuilah, seandainya kalian mau ya, lakultum ya, pasti kalian akan mau, wala saddaqtum wala suddiktum. Kalian akan benar dengan ucapanmu dan akan dibenarkan. Suddiktum akan didengar orang. Kalian akan mengucapkan dengan benar dan juga akan dianggap benar oleh orang, dibenarkan gitu ya. Ataitana mukadzaban fasaddaqnaka. Dulu waktu kami datang ke Madinah awal ini saya ingat banget, mukadzaban ya. Kamu didustakan. Ya, kamu masih didustakan. Kalau ngomong nggak dipercaya. Anak kamu bicara, bapaknya nggak percaya. Bapaknya bicara, anaknya nggak percaya. Dulu kayak gitu sebelum Rasulullah datang. Fasaddaqnaka. Siapa yang pertama kali percaya dengan kalian siapa? Kami orang-orang muhajirin. Aku Rasulullah. Jadi dulu orang Madinah nggak dianggap. Rasulullah datang, yang pertama nganggap orang Madinah siapa? Ya Rasul. Yang pertama bisa mendengar omongan mereka siapa? Rasulullah. Fasaddaqna wa makhdulan fanasarnaka. Dulu kalian kan dihina, rendah semua, ini enggak dianggap lah keberadaan Madinah, kampung desa keso gitu. Fanasarnaka, sekarang kalian jaya. Kami yang menolong mengangkat kalian menjadi Madinah Munawwarah,
bersinar terang benderang. Watoridan, diusir semua kalian itu dulu, diremehkan oleh orang-orang manapun gitu ya. Fa'awainaka, yang memberikan suaka perlindungan siapa? Kami, ya. Orang-orang kami Nabi Muhammad, masuk orang Islam. Wa ailan fa'asainaka, ya. Apa itu? Enggak punya keluarga ya. Ya akhirnya kamilah yang apa ya memberi apa perlindungan, memberi naungan, memberikan kesejahteraan. Awajatunya asal ansar fi anfusikum lu'atan minad dunya ta'allaftu biha qauman liyuslimu. Nah, sekarang coba dicek lagi, apakah kalian masih mendapati dalam diri kalian itu ada keinginan untuk memperoleh apa itu dunia ini tadi yang aku berikan, ta'allaftu biha qauman liyuslimu, yang aku berikan kepada satu kaum yang supaya dia kokoh Islamnya seperti kalian. Kalian kan sudah merasa bahwa Allah wa rasuluhu al-mannu wal fadl, amannu wa afdal. Kalian kan sudah bisa mendapatkan dalam hati kalian bahwa Allah dan Rasulnya itu anugerah terbesar. Sekarang kalau saya berikan kepada mereka, orang-orang Mekah dan orang-orang yang baru masuk Islam ini, supaya mereka mendapati Allah dan Rasulnya itu sebagai pemberian paling utama buat mereka, salahkah aku? Kata Rasulullah, wa wakaltum ila islamikum, dan aku percaya dengan Islam kalian, aku sudah nggak meragukan lagi keislamanmu, sehingga kalau nggak aku berikan itu aku nggak khawatir kalian itu bakal nggak percaya lagi atau nggak bisa menikmati apapun dari Allah dan Rasulnya. Ala tardawun ya ma'asyar ansor, sekarang masihkah percaya nggak kalian kalau ayat dhahaban nasu bisyati wal ba'ir wa tarjibi rasulullah ila rihalikum, mau nggak kalian, rela nggak kalau misalnya orang-orang mereka itu pulang membawa kambing dan onta, wa tarji'u bi rasulillah ila rihalikum, kemudian mereka datang ke menghampiri kalian ya ke rumah-rumah kalian, tarji'u bi rasulillah, membawa Rasulullah, membawa cinta Rasulullah, membawa cinta kepada Rasulullah. Mau nggak kalian kalau misalnya mereka yang hari ini aku beri onta, aku beri kambing, aku beri emas dari hasil Hunain ini, terus suatu saat besok pagi mereka datang kepada kalian membawa cintanya kepada Rasulullah, mereka langsung menjadi orang paling cinta. Artinya apa? Kalau dia cinta kepada Rasulullah, toh dia akan berbagi kepada kalian kok nantinya. Gak usah khawatir dulu, gak usah iri dulu, karena saya sedang memberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka, menanamkan Allah dan Rasulnya, sehingga kalau ini nanti tertanam di jiwa mereka, ini mereka saya berikan ke harta ini, saya berikan ke mereka, mereka loh akan datang ke kamu bagi-bagi kok. Gak usah khawatir. Tarji'u bi rasulillahi rariharikum fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, ya demi Allah wahai orang-orang Ansor, ya kalau nggak ada hijrah ini, nggak ada keutamaan Ansor, kalau boleh saya milih ibaratnya gitu ya, lakuntum ra'an minal Ansor, aku lebih memilih jadi orang Ansor daripada jadi orang Muhajirin. Nah kalau nggak ada hijrah yang kayak begini ini utamanya. Lausalakan nasu Sya'ban, Sya'ban itu apa? Torik bainal jabalain, jalan di antara dua gunung. Nah, jalan apa itu? Itu. Jadi dulu itu jalan pintas. Orang kalau lewat gunung itu kan naik dulu, capek kan? Mendaki gunung terus turun menyusuri lembah, itu kan capek, habisin waktu. Maka dia akan mencari jalan pintas di antara dua lembah, dan ini biasanya aliran sungai ketika turun hujan atau menjadi sungai ketika turun hujan. Jadi mendingan nyebrangin sungai daripada naik turun gunung gitu. Walau salakan nasu Sya'ban, kalau seandainya seluruh manusia ini, sahabat-sahabat semua ini menempuh Sya'ban, ya, menempuh jalan di antara dua gunung, wasalakatil ansaru Sya'ban, terus orang Ansor menempuh Syi'ab yang lain, jalan yang lain, lasalak tu Syi'bal Ansor, aku akan memilih jalannya orang Ansor, pasti bagus, pasti enak. Kalau jalannya orang Muhajirin itu, meskipun dia sama-sama lewat Syi'ab, sama-sama lewat jalan pintas, tapi dia jalannya masih menduga-duga. Namanya orang hijrah baru datang ke Jakarta, kalaupun dapat jalan pintas itu pasti karena nyasar. Tapi kalau orang Ansor, penduduk kampung, jalan pintas itu memang dibuat
dan pasti bagus, pasti aman gitu, pasti nyaman. Beda dengan Ansor. Seandainya harus milih saya ini, orang Muhajirin ini jalan pintas, orang Ansor jalan pintas, saya akan lebih memilih jalan pintasnya orang Ansor kalau boleh memilih. La salaktu si'bal Ansor, pasti akan memilih jalannya orang Ansor. Allahumma arhamil Ansor, ya Allah rahmatilah orang Ansor ini ya Allah, dan anaknya juga anak cucunya terus menerus, masya Allah. Nah, enak sih orang Ansor itu ya. Nah, jadi penolong. Jadi yang ditanamkan Rasulullah mentalnya mental penolong, bukan mental minta tolong. Itu. Fabakal kaum, lalu mereka langsung nangis. Hatta ikhdallu lihahum, saking derasnya nangisnya itu menyesal setelah tahu maqasid ya, setelah tahu maqasidnya Rasul, akhirnya mereka sadar betul, menangis menyesali perasaannya tadi. Ikhdallu lihahum, sampai jenggotnya basah. Bisa dibayangkan kalau jenggot saya basah mungkin airnya nggak seberapa. Orang Arab jenggotnya itu kayak gitu ya. Jadi mata kayak gini jenggotnya basah itu masya Allah itu kayak apa sedihnya itu. Wa qalu radina bi rasulillahi kisman, kami ridho sekarang juga ya tentang pembagian wahatan dan bagian-bagian yang Anda berikan kepada mereka. Meskipun kami nggak menerima bagian itu, tapi kami paham sekarang ternyata maksudnya adalah Anda menanamkan Allah dan Rasulnya pada diri mereka, hati mereka, sebagaimana Anda dulu menanamkan Allah dan Rasulnya kepada diri kami. Dengan begitu kami akan bersaudara. Ya, masalah nanti dapat bagian atau enggak itu urusan nanti tambahannya. Oke, sedikit lagi. Bahaulail ولقد كان من الممكن أن يقال لهم هذا حق الله ورسوله فاغلوا به وسلموا تسليما وليس لكم أن تتقدموا ولا أن تتكلموا. Oke. Orang-orang Ansor itu al-fudhal al-akhyar, orang-orang yang sudah baik, udah ya agung utama kayak gitu. Itu saja kalau nggak paham maqasid itu masih ngalamin yang ista'u wa wasu itu, masih mengalami buruk sangka, perilaku yang buruk. Itu orang Ansor yang fudhala yang akhyar. Kita yang santri juga sama. Kita yang sudah nyantri kayak gini kalau nggak paham maqasid itu juga masih rawan, namanya nanti kualitas ibadahnya turun, kualitas ilmunya turun, kualitas ya semuanya turun, masih buruk sangka, masih itu rawan. Kita yang masih santri itu yang masih rawan suudzon kepada kiai kalau nggak paham maqasid. Wahina baina lahum bayyana lahum maqasidahu, tapi kalau sudah dijelaskan, sudah dipahami maqasidnya dan goalnya maromihi, goalnya nanti kayak gini, insyarahu, semua segera lapang. Yang penting itu. Kalau sudah dijelaskan segera lapang, waradu, dan ridho, rela, watma'annu, tenang. Walaqad kana minal mungkin, padahal sebenarnya aslinya itu bisa saja kalau cuma dikatakan gini, hadza hukmullah rasuluhu fardhu wa sallimu taslima. Ya, ini sudah ketetapan Allah, ini sudah SK dari Allah dan dari Rasulnya. Gak boleh debat, gak boleh nanya, gak boleh itu lagi. Harusnya Rasulullah kayak gitu udah cukup, harusnya loh ya, kalau mau gitu. Tapi Rasulullah gak milih cara itu. Rasulullah gak milih cara, jangan diam aja kamu itu, gak ngerti apa-apa juga. Udah jadi keputusan saya kayak gini, dah lakukan. Ya, isma' wati. Nah, harusnya kan Rasulullah bisa kayak gitu kalau mau, tapi Rasulullah nggak mau. Rasulullah milih jalan menempuh apa? Jelaskan maqasidnya. Ini loh tujuannya mas. Saya kemarin gini, Anda bisa begini karena dulu saya ginikan. Sekarang saya pengen mengginikan beliau dengan cara begitu. Nah gitu. Wasallimu taslima. Walaisa lakum anta taqaddamu wala anta takallamu. Enggak boleh ngomong kamu. Enggak, Rasul enggak pakai cara itu. Pakai cara menjelaskan maqasid. Betapa Rasulullah itu bapak maqasid berarti. Ya. Wa hadza la gubara alaih. Wal hikami. Allah, ada kalamun sahih la gubara alaih. Seandainya Rasulullah bilang
Udahlah, nggak usah banyak ngomong, kamu nggak usah banyak protes, ikuti saja ini ketetapan Allah dan Rasulnya ini, bukti SK-nya nih. Seandainya Rasulullah gitu itu benar, itu sudah boleh. Shahihun la ghubara alaih. Itu sudah haknya Rasulullah seandainya bilang begitu. Ya, presiden bilang nggak boleh mudik misalnya gitu, terus dikomplain di mana-mana gitu di medsos. Sudah, ini keputusan presiden, kamu nggak boleh itu. Nah, seandainya bilang gitu itu sah gitu. Seandainya itu shahihun la ghubara alaih. Nggak apa-apa, secara hukum boleh. Seandainya bilang kayak gitu jawabannya. Lakin hina yakunu mu'azzazan bi bayanil maqasid, tapi ketika itu dijelaskan dijawabnya pakai maqasid, pakai hikam dijelaskannya, wala siyama fi mawaridil iskal, terutama sekali bagian titik-titik yang menjadi titik kecurigaan, iskal, iltibas tadi itu yang bikin orang bertanya-tanya. Ya tadi itu yakunu ashah wa atam, maka akan lebih sempurna, lebih bagus lagi. Lebih tepat lagi. Enggak cuma benar tapi lebih benar, tepat. Wa yakunu tasarruful lazim ansabu aslam, sehingga ya nanti hasilnya proses pelaksanaan keputusannya nanti itu tentu bisa ansab wa aslam, bisa lebih tepat sasaran, tepat guna, tepat tujuannya, wa aslam, dan selamat dari komplainan-komplainan, sudah tenang semuanya. Itulah yang tersirat dari permintaan Nabi Ibrahim ya. Qala awalam tu'min, ketika ditanya oleh Allah, qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah tunjukkan bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Nah, awalam tu'min, Ibrahim kamu enggak percaya? Qala bala, aku percaya ya Allah. Lakin yatma'inna qalbi. Ya, ini kalau dijelaskan maqasidnya, dijelaskan prosesnya dan sebagainya, itu menenangkan saya. Jadi rakyat akan tenang kalau dijelaskan pakai maqasid. Semua orang akan tenang kalau dijelaskan pakai maqasidnya. Oke, mungkin sampai ini dulu ya. Yang satunya bisa kita jelaskan besok sambil tahap berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nahtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.